Pada saat Xiao Yan dan Xiao Li bergegas ke aula, cukup banyak orang yang sudah hadir. Bahkan dokter peri kecil dan Xian termasuk di antara orang-orang yang sudah ada di sana. Su Qian diam-diam duduk di aula. Dia tanpa sadar tersenyum saat melihat Xiao Yan dan Xiao Li masuk. Seorang pelayan wanita dengan mata tajam dan tangan cepat dengan hormat menempatkan 2 kursi kosong di posisi pemimpin. Xiao Yan dan Xiao Li perlahan berjalan ke aula dan duduk begitu saja di kursi itu. Baru setelah itu mereka tersenyum. Seseorang bertanya kepada Su Qian, tetua pertama, apakah ada berita tentang Ying Shan tua? Su Qian mengangguk sedikit dan perlahan menjawab, menurut informasi yang diterima sebelumnya, tampaknya Ying Shan tua telah meninggalkan kota. Namun, ada yang aneh. Orang tua ini tidak melakukan apapun untuk menyembunyikan jejaknya. Sebaliknya, dia berjalan keluar dari gerbang timur di mana jumlah orang paling banyak berada. Saat ini, sepertinya cukup banyak faksi dalam kota Kaisar Hitam telah menerima informasi ini. Xiao Yan tanpa sadar mengerutkan kening saat mendengar ini. Apa yang akan dilakukan Ying Shan tua ini? Dia benar-benar bertindak dengan profil tinggi dalam menghadapi situasi seperti itu di mana semua orang menatapnya dengan niat buruk. Meskipun dia adalah seorang elit Do Uzong, kemungkinan akan merepotkan berurusan dengan banyak orang serakah yang akan datang dengan cara seperti gelombang. Jangan bilang padaku bahwa itu umpan dan bukan dirinya yang sebenarnya. Xiao Li mengerutkan kening dan bertanya. Tidak ada kekurangan ahli di antara orang-orang yang mengamati. Namun, jika mereka bisa melihat sosok Old Ying Shan dari jauh, mereka akan merasa terkejut. Jika itu pengganti, tidak mungkin bagi Old Ying Shan untuk pergi dan menemukan elit Do Uzong, bukan? Jika itu masalahnya, dia akan bisa mengabaikan semuanya dan pergi begitu saja. Dengan 2 Do Uzong, hampir tidak akan ada orang di wilayah sudut hitam yang berani menghentikan mereka. Su Qian menggelengkan kepalanya dan menjelaskan. Jangan bilang kalau dia benar-benar berniat untuk berurusan dengan banyak faksi dan ahli wilayah sudut hitam yang mengawasinya dengan niat jahat. Xiao Yan dengan erat merajut alisnya saat dia bertanya-tanya dengan suara keras. Mengingat karakter orang tua yang merajalela, galak, dan brutal saat itu, kita tidak dapat menghilangkan pemikiran ini. Su Qian ragu sejenak sebelum menjawab kata-kata acak Xiao Yan. Xiao Yan tanpa sadar memutar matanya saat mendengar ini. Jika ini masalahnya, bukankah dia akan terlihat sedikit terlalu sombong? Mengingat penglihatannya, Ying Shan tua secara alami akan menyadari bahwa dia bukan satu-satunya elit Do Uzong di tempat pelelangan yang memiliki minat pada air liur transformasi tubuh bodhisattva. Jika hanya orang biasa, dia bisa mengandalkan kekuatannya dan memandang mereka tanpa rasa takut. Namun, tidak mungkin baginya untuk mengabaikan para ahli yang sekelas dengannya, bukan? Apakah lembah api iblis itu memiliki aktivitas? Jari Xiao Yan dengan lembut mengetuk meja sebelum dia tiba-tiba bertanya. Mereka juga mengetahui berita tentang Old Ying Shan meninggalkan kota. Saat ini, mereka mengikuti dari jarak dekat di belakangnya. Dari kelihatannya, mereka tampaknya tidak merencanakan serangan langsung. Su Qian menjawab. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia merenung sejenak sebelum perlahan berdiri. Dia berkata dengan suara yang dalam, kalau begitu, kita juga harus pindah. Tidak ada gunanya membuat tebakan acak di tempat ini. Sebaliknya, kita harus mengikuti di belakang Old Ying Shan dan melihat apa yang dia rencanakan. Dari bagaimana saya melihatnya, dia pasti tidak akan menyerahkan sesuatu yang berharga seperti air liur transformasi tubuh bodhisattva kepada orang lain untuk diambil karena sifatnya yang berhati-hati. Bagaimanapun, dia cukup percaya diri dengan kekuatannya. Ya, saya tahu. Tidak ada yang menolak saran Xiao Yan. Segera, orang-orang dari Xiao Gate dan Akademi Jianan mulai mengemas semuanya di bawah perintah Xiao Li dan penatua pertama Su Qian. Setelah itu, mereka diam-diam meninggalkan kompleks ini dari belakang. Mereka dengan cepat keluar dari kota Kaisar Hitam dan mengikuti jalan yang diambil Ying Shan tua, mencoba untuk mengejarnya. Tidak lama setelah kelompok Xiao Yan meninggalkan kota Kaisar Hitam, berita kepergian mereka dengan cepat dikirim ke sekte Kaisar Hitam. Ekspresi Mo Tianxing acuh tak acuh saat dia mendengarkan laporan mata-mata di dalam ruang pertemuan sekte Kaisar Hitam. Sesaat kemudian, dia mengangguk dan melambaikan tangannya untuk membubarkan mata-mata itu.
Tidak disangka bahwa Yan Xiao ini benar-benar berkumpul dengan kelompok Gerbang Xiao. Ini agak merepotkan. Bukankah pihak mereka akan memiliki dua elit Douzong? Qishan menyaksikan mata-mata itu mundur dari belakang Mo Tianxing. Dia mengerutkan kening dan mengajukan pertanyaan. Jika Yan Xiao dan mereka bukan kenalan lama, mungkin orang-orang dari Gerbang Xiao memberinya teknik penguasa teknik Dou yang mereka beli di pelelangan. Ini akan memfasilitasi kerjasama antara kedua belah pihak. Mo Tianxing sedikit mengangguk. Ekspresinya agak jelek. Awalnya, dia mengira Xiao Yan dan Xiao Gate telah membentuk dendam setelah masalah di pelelangan. Tidak disangka mereka akhirnya bekerja bersama. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Saat ini, kekuatan mereka semakin besar setelah bergandengan tangan. Kita bisa melupakan tentang mendapatkan pil pemecah Zong itu. Moya di sisinya tidak bisa membantu tetapi dengan cemas berbicara setelah mendengar ini. Pil pemecah Zong adalah sesuatu yang bahkan Qishan tidak bisa saring. Jika dia tidak bisa mendapatkan pil di tangan Xiao Yan, dia tidak akan tahu kapan itu akan terjadi sebelum dia mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan yang lain. Apa yang membuatmu sangat cemas? Saat ini, mereka sedang bekerja sama. Jangan bilang padaku bahwa kamu bisa pergi dan menghancurkannya. Dua Douzong. Bahkan saya tidak akan berani bertindak. Sekarang, Anda akan menunggu di sini dengan tenang. Mereka jelas menargetkan Ying Shan tua. Namun, orang tua ini juga bukan orang biasa. Tidaklah mudah untuk mendapatkan air liur transformasi tubuh bodhisattva darinya. Ekspresi Mo Tianxing tenggelam saat dia menegur. Moya hanya bisa menelan kebencian yang dia rasakan setelah ditegur oleh Mo Tianxing. Dia merasa pahit, tetapi tidak berani berbicara. Pemimpin sekte, sepertinya ada yang salah dengan Ying Shan tua. Mengingat karakternya yang berhati-hati, tidak mungkin dia meninggalkan kota dengan cara yang mencolok. Dia juga harus tahu bahwa ada banyak ahli yang menunggunya di luar kota. Qishan mengerutkan kening saat dia berbicara dengan ragu-ragu. Orang tua ini juga berhati-hati dan licik. Secara alami tidak mungkin baginya untuk melakukan hal seperti itu. Wajah Mo Tianxing menunjukkan senyum aneh saat dia menjawab dengan lembut. Qishan dan Moya di samping tanpa sadar bertukar tatapan rahasia satu sama lain ketika mereka melihat senyum aneh di wajah Mo Tianxing. Namun, sementara mereka ingin menunggu Mo Tianxing untuk terus berbicara, yang terakhir menutup mulutnya. Qishan tidak bisa membantu tetapi dengan hati-hati bertanya, apakah pemimpin sekte tahu apa yang orang tua itu rencanakan? Anda secara alami akan tahu kapan waktunya tiba. Air liur transformasi tubuh bodhisattva ini bukanlah sesuatu yang ingin diambil oleh sekte Kaisar Hitam kita. Mo Tianxing melambaikan tangannya. Matanya menunjukkan kepekatan saat dia tertawa terbahak-bahak. Sekarang, kita hanya akan melihat faksi-faksi ini terlibat dalam pertempuran berdarah dengan Old Yingshan. Semakin banyak orang mati semakin baik. Qishan dan Moya saling memandang setelah mendengar ini. Mereka langsung tertawa dan setuju. Jika sekte Kaisar Hitam kita tidak gagal mendapatkan sedikit pun informasi tentang hati bodhisattva dari air liur transformasi tubuh bodhisattva ini meskipun mempelajarinya untuk waktu yang lama, kita pasti tidak akan membawa benda ini ke pelelangan. Mo Tianxing mengerutkan alisnya saat matanya menyapu ke daerah yang jauh di luar kota Kaisar Hitam. Namun, terlepas dari apakah kita bisa belajar dan menemukan sesuatu, akan lebih baik jika benda itu ada di tangan kita. Orang lain bisa melupakan tentang mendapatkan sesuatu yang gagal didapatkan oleh sekte Kaisar Hitam kita. Kelompok Xiao Yan melihat ke jalan utama di dalam hutan dari sebuah bukit kecil. Seorang lelaki tua berambut abu-abu di salah satu sisi jalan tampak seolah-olah dia tidak merasakan suasana aneh saat dia perlahan berjalan sesuka hatinya. Sosok manusia melompat dan bergegas dari belakangnya saat banyak tatapan panas yang berapi-api menembus penutup hutan. Mereka menatap tajam ke belakang orang tua di depan. Meskipun keserakahan di hati mereka membakar pikiran rasional mereka, tidak ada yang berani melakukan gerakan tidak biasa sedikit pun di depan kekuatan menakutkan Yingshan tua. Mereka hanya terus mengikuti. Namun, kondisi pelacakan ini akan langsung rusak dengan peningkatan keserakahan seseorang. Daya pikat air liur transformasi tubuh bodhisattva terlalu sulit untuk ditolak semua orang. Orang tua ini sebenarnya tidak sedikit pun cemas.
Dengan bepergian dengan kecepatan yang biasa-biasa saja, bukankah dia mencoba membuat semakin banyak orang tertarik? Xiao Yan menatap punggung tua di hutan dari bukit saat dia mengerutkan kening dan bertanya. Xiao Li dan Suqian mengerutkan alis saat mereka berdiri di samping Xiao Yan. Tindakan Old Yingshan membuat mereka merasa tidak pasti. Berdasarkan akal sehat, siapapun yang telah mendapatkan harta karun langka secara alami akan menggunakan kecepatan tercepat untuk meninggalkan tempat berbahaya ini. Pada akhirnya, orang tua ini menampilkan pemandangan aneh ini. Apakah dia benar-benar berniat untuk mengandalkan kekuatannya sendiri untuk bersaing dengan banyak ahli dari wilayah sudut hitam? Jumlah aura yang muncul di hutan ini meningkat. Ada cukup banyak orang di antara mereka yang cukup terampil. Jika seseorang akhirnya memimpin untuk menyerang, kemungkinan akan mempengaruhi seluruh situasi, memicu situasi kacau ini. Pada saat itu, Yingshan tua akan mengalami masalah. Suqian perlahan berbicara. Xiao Yan mengangguk samar. Tatapannya menyapu hutan dan tiba-tiba bertanya, di mana orang-orang dari lembah api iblis? Mereka juga harus mengawasi Yingshan tua. Namun, cukup banyak ahli yang kuat telah dikirim dari lembah api iblis kali ini. Sangat sulit untuk menemukan mereka jika mereka bersembunyi di hutan pegunungan ini. Suqian berbisik. Xiao Yan mencondongkan dagunya. Tatapannya menyapu jalan di hutan. Akhirnya, dia menatap tajam ke punggung Old Yingshan. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasakan perasaan yang terus-menerus bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Semua orang terus mengatakan bahwa orang tua ini licik. Namun, dia saat ini bergerak dengan cara ini. Ini tidak sesuai dengan deskripsinya. Keributan tiba-tiba terjadi di dalam kerumunan yang mengikuti di belakang Yingshan tua sementara pikiran ini melintas di hati Xiao Yan. Xiao Yan mengalihkan pandangannya saat dia merasakan keributan itu. Matanya segera mengeras saat dia dengan lembut bertanya, apakah mereka akan menyerang? Hutan pegunungan yang tertutup lapisan atmosfer aneh tiba-tiba membeku. Sumber dari solidifikasi ini adalah 10 sosok manusia berwajah bayangan di antara sekelompok besar orang yang mengikuti di belakang. Hutan yang diselimuti oleh suasana aneh tiba-tiba menjadi kaku. Dan alasan mengapa atmosfer menjadi kaku adalah karena 10 lebih bayangan wajah yang muncul di belakang semua orang. Mereka perlahan-lahan berjalan keluar dan aura ganas yang keluar dari tubuh mereka membuat mereka menyadari bahwa orang-orang ini adalah karakter biadab yang rela mati demi uang. Sekelompok besar orang yang telah mengikuti di belakang Yingshan tua memperlambat langkah mereka dan berhenti di hadapan 10 lebih sosok manusia yang tiba-tiba muncul ini. Tatapan mereka segera mengandung berbagai emosi saat mereka melihat ke belakang 10 orang lebih ini. Dalam atmosfer aneh semacam ini, sedikit pemikiran rasional yang tersisa pada orang-orang ini, setelah dibakar oleh keserakahan, akan benar-benar terbakar jika seseorang memacu mereka. 10 lebih sosok manusia berwajah bayangan ini tampaknya adalah kelompok kecil. Namun, kekuatan kelompok ini tidaklah lemah. Pemimpinnya, seorang pria dengan rambut agak putih pucat, jelas seorang ahli doang. Orang yang tersisa juga bukan orang biasa. Meskipun mata seseorang harus bersinar di tempat yang kacau seperti wilayah sudut hitam, semuanya, termasuk nyawa mereka, dapat dikesampingkan dalam menghadapi godaan keuntungan absolut. Ini adalah sumber yang menyebabkan wilayah sudut hitam menjadi sangat kacau. Oleh karena itu, meskipun banyak orang mengetahui bahwa orang tua yang mereka ikuti adalah elit asli Do Usong, keserakahan di hati mereka masih mendorong mereka untuk mengikutinya. Beberapa dari orang-orang yang lebih berani telah gagal menahan pijaran keserakahan di dalam hati mereka. Mereka memimpin untuk bertindak. 10 lebih pria dengan aura ganas di sekitar mereka adalah orang-orang yang termasuk dalam kelompok ini. Menjadi pendatang baru yang hanya bertempur di wilayah sudut hitam, selama beberapa tahun, mereka tidak memiliki pengetahuan yang mendalam tentang masalah Old Yingshan. Seseorang yang termasuk generasi tua kuno. Satu-satunya hal yang mereka ketahui saat ini adalah bahwa jika mereka mampu merebut air liur transformasi tubuh bodhisattva dari tangan Old Yingshan, mereka akan memiliki kesempatan untuk menjadi ahli puncak di dunia. Pada saat itu, lupakan hanya wilayah sudut hitam, kemungkinan seluruh benua Douki akan berguncang karena mereka.
Meskipun 10 lebih orang ini sangat rakus, mereka jelas memiliki beberapa kemampuan. Tubuh kelompok itu bergetar ketika mereka meninggalkan kerumunan besar orang. Mereka secara aneh bergabung ke dalam bayang-bayang di dalam hutan, diam-diam membentuk formasi saat mereka mengepung Old Yingshan. Cukup banyak faksi di dalam hutan pegunungan segera berhenti. Tatapan mereka dipenuhi dengan belas kasihan saat mereka melihat bayang-bayang hutan. Sekelompok badut kecil yang melompat dari papan. Mereka benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata kematian. Harta mungkin bagus, tapi itu hanya jika seseorang memiliki nyawa untuk merebutnya. 10 lebih sosok manusia dengan cepat meminjam lingkungan gelap dan muncul di sekitar Yingshan tua di depan banyak tatapan baik di bawah sinar matahari maupun dalam bayang-bayang. Sebuah isyarat tangan diam-diam diperpanjang dan 10 lebih sosok manusia tiba-tiba bergegas ke depan. Mereka tidak mengeluarkan suara sedikit pun, tapi senjata tajam di tangan mereka memiliki kilatan dingin. Mereka membawa niat membunuh yang kuat yang berubah menjadi pisau bercahaya yang ditembakkan ke setiap tempat fatal di Yingshan tua. Ci! Cahaya pedang jatuh dari langit dan segera melewati tubuh Yingshan tua dengan cara yang aneh dan ilusi. Setelah itu, 10 lebih sosok manusia itu diam-diam mendarat di tanah dengan tubuh kaku. Yingshan tua berhenti sejenak karena ini. Segera, dia mengangkat kakinya dan perlahan berjalan menuju hutan pegunungan bahkan tanpa menoleh. 10 lebih sosok manusia secara aneh jatuh saat kakinya melangkah maju. Kehidupan dengan cepat menghilang dari mata mereka. 10 lebih orang yang cukup kuat telah meninggal dengan cara yang tidak jelas dalam sekejap mata. Sekelompok besar orang di belakang mengeluarkan suara mereka menghirup nafas dingin. Sekarang setelah mereka memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan menakutkan dari Yingshan tua ini, cara menekan dan menyedihkan yang tidak biasa menutupi seluruh hutan pegunungan ini. Ci! Suara retakan ranting tiba-tiba terdengar di dalam hutan dan memecah suasana kaku ini. Segera, tatapan yang tak terhitung jumlahnya sekali lagi melesat ke arah punggung tua yang perlahan berjalan ke depan. Keserakahan yang gila perlahan muncul jauh di dalam mata mereka. Ci! Gelombang angin kencang yang tajam tiba-tiba meletus dari hutan pegunungan saat keserakahan melonjak. Orang bisa melihat tak terhitung banyaknya anak panah yang berisi kekuatan mengejutkan ditembakkan ke segala arah dari sudut bayangan. Anak panah yang lebat ditembakkan seperti tetesan hujan. Namun, ketika mereka masih lebih dari 10 kaki dari Old Yingshan, semua anak panah berhenti. Mereka didorong oleh kekuatan yang tidak biasa saat mereka perlahan berbalik. Semuanya ditembak kembali dengan cara yang sama di tengah suara, siu-siu, yang datang dari segala arah. Dalam sekejap, tangisan sengsara melolong di dalam hutan pegunungan ini. Bunuh dia! Aku akan bisa mendapatkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva setelah aku membunuhnya. Dengan air liur transformasi tubuh Bodhisattva, saya akan dapat menemukan hati Bodhisattva. Saat itu, saya akan menjadi elit Dou Sheng. Wilayah sudut hitam, ini akan menjadi milikku.